8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita bisa beribadah secara onsite. Semua anak karena anugerah Tuhan, amin. Kita percaya kita semua dalam kondisi sehat dan sepanjang minggu ini kita sudah dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita tanggalkan segala pergumulan, segala apapun yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita saat ini biar kita hanya mengagungkan satu pribadi yang layak kita tinggikan di tempat kudusnya, Yesus Kristus Tuhan. Bawalah segala syukurmu, bawalah segala mazmur yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kita percaya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Naikkan syukur-Mu bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan,
Katakan tak ada lembah kelam yang tidak dapat kami lalui jika Allah ada bersama dengan kami. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Amin. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Amin Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas setiap yang sudah Tuhan kerjakan. Buat setiap kasih setia-Mu, semua yang sudah Kau berikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, yes Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam
Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan panggilan kita ke dalam rencana Tuhan. Kita percaya setelah ini Tuhan akan banyak melakukan perkara besar dalam hidup kita. Amin. Masa lalu kita sudah ditebus Tuhan. Mari mengarahkan pada tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segala. Tinggal dalammu, tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kemenangan dan kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan, bersamamu kami tidak akan goyah. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
Oh, kasih setiamu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu bawa kami terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Bawa kami terus untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Sampai kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ini kami semua jemaat-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes, Yesus Tuhan.
Sehingga hari ini adalah sukacita yang melimpah daripada Allah. Ada damai sejahtera, ada kesembuhan yang kau terima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hati kami, bawa kami lebih dekat lagi, bawa kami mengagumimu, sebab Kaulah segalanya, Allah yang perkasa. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Karena Kaulah Raja, Kau yang memulihkan kami, Kaulah yang menyembuhkan kami Tuhan, Kau yang membuka jalan bagi kami. Oh, Kau yang melepaskan kami, Kau yang mencurahkan berkat-Mu. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Oh, ralaba-ralaba-sande, terima kasih Tuhan. Jamaah-Mu Tuhan, jamaah-Mu. Ini kami Tuhan. Biarkan setiap kami mengalami dekapan kasih-Mu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Engkau berharga di mata Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu dan merasakan kasih-Nya yang memeluk engkau, sehingga engkau tahu engkau tidak sendirian. Tuhan yang memanggil engkau adalah Allah yang setia, dan Dia berjanji untuk menyertai, untuk menuntun dan membawa engkau untuk masuk dalam rancangannya yang sempurna. Tuhan tidak pernah salah, Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita aman di dalam tangan-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang lelah dan berbeban berat dipulihkan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang terikat dilepaskan, setiap orang yang sakit disembuhkan. Setiap kami menikmati Tuhan sukacita kelepasan yang daripada Allah. Ada sorak-sorai di dalam roh kami ya Allah. Ada roh yang menyala-nyala, ada kegairahan yang baru. Karena kami tahu Tuhan belum selesai. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan di depan kami ya Allah. Itu sebabnya bimbing dan tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali saya bisa berjumpa dan melihat Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita dalam keadaan yang sehat karena penyertaan dan pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Dan tanpa terasa saudara, waktu berjalan begitu sangat cepat. Dan hari ini kita akan memperingati anugerah Tuhan. Kita akan memperingati kesetiaan Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai gereja kita Jemaat MDC Tulung Agung. Sehingga di bulan ini saudara kita bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tidak mudah saudara menjalani perjalanan bersama Tuhan 12 tahun. Dan bersama-sama melayani di tempat ini bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu waktu yang singkat. Kita telah melewati ada banyak sekian tantangan, kita telah melewati sekian banyak proses. Kita telah menghadapi ada berbagai macam kesulitan di dalam pelayanan kita. Namun dari semua itu kita tahu bahwa dari semuanya itu berkat Tuhan jauh lebih besar dalam hidup kita. Memang hidup ini
harus seimbang. Ada kesukaran, ada tantangan, tapi saya beritahu anugerah dan berkat Allah jauh lebih besar dari semua yang kita alami. Itu sebabnya kita mau merayakan anugerah dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan gereja ini bersama-sama dengan seluruh pemimpin dan jemaat 12 tahun berjalan bersama Yesus. Dan ketika Pak Fri Natal minta, ayo Pak, sampaikan firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ketika saya diam sejenak dan berusaha berdoa kira-kira apa yang Tuhan mau untuk disampaikan pada hari ini saat kita merayakan ulang tahun yang ke-12. Di dalam hati saya ada kata ini, level up. Level up. Apa maksudnya level up, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam sejarah kehidupan kita, saya akan berikan sebuah contoh bagaimana ada orang yang terus mengalami level up di dalam kehidupannya. Ya, tentu semua orang mengenal yang namanya Bunda Teresa. Bagaimana sehingga orang ini menjadi fenomenal dan terkenal sampai hari ini. Bahkan hidupnya memberi inspirasi yang luar biasa. Orangnya sudah nggak ada. Sudah puluhan tahun sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Tapi karyanya, warisan yang dia tinggalkan lewat hidupnya, itu masih ada sampai hari ini. Sehingga hidupnya memberi inspirasi bagi banyak orang. Siapakah orang wanita yang kelihatan tua, renta. Udah tua, renta lagi saudara. Tapi jangan pandang enteng dengan tua dan rentanya. Tapi lihat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga di masa tuanya saudara, hidupnya itu boleh memuliakan Tuhan. Dan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Untuk bagaimana kita harus berjuang dan meraih hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Dia memulai pelayanannya seorang diri. Sebagai seorang misionaris di India, tepatnya di kota Kalkuta pada tahun 1948. Awalnya di dalam pelayanan dia tidak didukung oleh gereja atau lembaga manapun saudara. Sehingga semua yang dilakukan itu dengan support diri sendiri. Bahkan dalam sebuah tulisan dia menceritakan bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan pelayanannya dengan memohon sumbangan, kemurahan hati dari para dermawan untuk menolong dia agar pelayanannya bisa berjalan dengan lancar. Bahkan ada satu ketika dia merasa putus asa karena kesulitan yang dia hadapi begitu sangat berat, sangat besar, sehingga dia sempat terpikir untuk meninggalkan pelayanan ini. Karena tidak mudah saudara. Tetapi Mother Teresa, dia terus melayani Tuhan sampai pada tahun 1950 ia mendapatkan izin dari Vatikan untuk memulai kongregasi misionaris cinta kasih. Sejak dari situ sudah mulai ada dukungan Bapak Ibu Saudara dan pelayanannya yang dimulai dari pelayanan yang sederhana. Itu terus menerus bertumbuh dan berkembang. Sehingga bukan cuma saja di satu kota, tapi pelayanannya itu berkembang luas sampai di negara India. Dan bukan cuma sampai di negara India, sampai ke luar negeri di Eropa Timur, sampai ke negara Amerika, bahkan sampai ke Afrika, di Ethiopia. Pelayanannya itu memberi pengaruh yang luar biasa. Dan sampai hari ini hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika saya merenungkan kehidupan Mother Teresa, saya memikirkan, apakah setiap orang Kristen harus seperti itu? Apakah setiap orang Kristen harus mengalami kemajuan di dalam hidupnya? Apakah gereja harus mengalami kemajuan sehingga kehadirannya itu sungguh-sungguh punya pengaruh yang lebih luas lagi? Tentu pengaruh yang dimaksudkan adalah bagaimana saudara kehadiran kita membawa pengaruh yang positif di mana kita mentransfer
mentransferkan, kita mempengaruhi di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai yang sifatnya kekal, sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita seperti lilin yang menerangi kegelapan, kehadiran kita menjadi tangannya Tuhan yang menolong banyak orang, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saya teringat kembali bagaimana perjalanan gereja ini dari awal sampai hari ini. Satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Jangan berhenti sampai di sini. Karena Tuhan yang memulai gereja ini adalah Allah yang akan terus bekerja. Seturut dengan rancangannya yang mulia. Itu sebabnya saudara, Tuhan selalu rindu membawa gerejanya naik ke next level. Untuk bertumbuh, untuk maju saudara. Sekalipun untuk maju dan bertumbuh ini merupakan pergumulan dan sebuah proses yang tidak mudah. Karena ketika kita mau bertumbuh, kita mau maju saudara, maka pada saat yang sama kita harus memperbesar kapasitas kita. Kita harus memperbesar tanggung jawab kita. Kita harus memperbesar iman kita. Kita harus memperbesar visi kita. Semua harus diperbesar. Dan perbesaran itu merupakan suatu hal yang kadang-kadang menyakitkan. Karena di sana seringkali kita melihat ketidakmampuan kita. Kadang-kadang kita melihat ketidakberdayaan kita. Kita melihat mana mungkin Tuhan, aku yang seperti ini. Engkau mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Di sana kita melihat sepertinya kita tidak berdaya. Kita merasa kecil dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan yang besar. Yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Disitulah kadang-kadang kita bergumul dengan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, bisa enggak? Dan kenapa saya Tuhan? Kadang-kadang kita bisa bergumul. Tapi inilah kerinduan Tuhan, saudara. Yang kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa daripada mengikuti kehendak kita, kemauan kita tahu bahwa di atas kehendak dan kemauan kita ada kehendak Allah. Dan ketika kita mau berusaha menuruti kehendak Allah, di atas kemampuan dan kehendak kita, disinilah kita membutuhkan iman yang besar. Nanti kita akan lihat bahwa setiap orang Kristen yang naik ke next level, dia mendapat promosi dari Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti untuk bekerja sampai destiny, tujuan Allah atas hidup kita, gerejanya tercapai, saudara. Sehingga kadang-kadang di dalam pengalaman, Tuhan sering bilang, kamu mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, ini rancanganku untuk kamu. Jadi kita kadang-kadang mau enggak suka, tapi Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan hidupku. Engkau sudah mempercayakan pekerjaan ini untuk hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa menolak ini semua? Dan itu yang saya renungkan hari-hari ini, saudara, di dalam ketika saya jalan, berolahraga, saya merenungkan betapa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Begitu limpahnya dalam kehidupan saya. Saya menikmati bagaimana hidup ini jadi indah. Hidup ini begitu berharga karena Yesus. Kehadiran Yesus dalam kehidupan saya membuat hidup saya jadi indah, berharga. Dan dipercayakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dan kalau saya mengingat semuanya ini dan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, saya tidak bisa menolak dan berkata, Tuhan enggak Tuhan, saya enggak mampu, saya enggak bisa. Saya hanya terpesona dengan kebaikan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, kalau itu yang Tuhan suka, kalau itu yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, saya mau. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tahu kalau Engkau mengutus seseorang, Engkau tidak akan membiarkan dia sendirian tanpa membekali dia dengan hikmat, dengan wibawa, dengan pengurapan yang daripada Allah. Setiap kali Tuhan memanggil seseorang, setiap kali Tuhan memimpin seorang untuk masuk di dalam pekerjaannya, saya mau beritahu,
Tuhan tidak pernah membiarkan orang itu sendirian. Dia akan membackup kita dan menyertai kita. Sehingga kadang-kadang kita melihat pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh sepertinya nggak mungkin. Tapi itulah Tuhan menunjukkan kepada kita kalau Allah yang memulai, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita selalu melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada mujizat yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya alami di dalam kehidupan saya, saudara. Itu sebabnya kita rindu dan bersyukur buat semua yang Tuhan buat. Tetapi jangan puas dengan apa yang ada. Karena Allah kita adalah Allah yang dinamis, yang selalu bekerja dengan caranya. Dan Dia adalah Allah yang bekerja sesuai dengan agenda, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kehendaknya, saudara. Sehingga kita harus menyesuaikan diri kita. Kita harus punya frekuensi yang sama, satu frekuensi dengan hati Tuhan. Kita punya frekuensi, hati kita harus seirama dengan hatinya Allah. Sehingga kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita berjalan seirama, satu frekuensi dengan Allah, saya percaya di sana kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Hati kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara kita harus terus bergerak, naik terus. Di dalam hal apa? Level up artinya kita harus naik tingkat dan bertambah maju di dalam pengaruh kita. Pengaruh, misalnya pengaruh kita mari satu kecamatan. Jangan puas kalau kita punya pengaruh satu RT, satu RW, satu kecamatan. Harus punya pengaruh sampai di satu kota, saudara. Jangan puas kalau pengaruh kita cuma di satu kota. Naikkan lagi, saudara. Naik level lagi. Sehingga pengaruh kita sampai di satu provinsi, saudara. Dan jangan puas kalau pengaruh kita cuma di satu provinsi. Naik lagi ke level nasional, saudara. Karena ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saya tidak menyangka kalau hari ini saya di sinode, dipercayakan Tuhan untuk menjadi bagian dari sinode kita. Dan kalau sudah duduk di sinode, itu artinya tanggung jawab itu sudah bukan cuma di lokal Malang saja dan perintisan-perintisan yang ada. Itu tanggung jawabnya sudah bersifat nasional. Bahkan sampai ada yang di luar negeri juga. Dan ketika saya menyadari hal itu, saya melihat bagaimana saya memulai hidup saya dan pelayanan saya di dalam Tuhan. Dulu saya bukan apa-apa. Saya orang yang kalau datang ke gereja duduknya paling belakang. Yang kalau disuruh maju baru sampai di depan sini kakinya sudah gemetaran, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mau dibentuk, diperlengkapi, diproses, saudara. Sehingga dari orang yang duduk di belakang mulai duduk di tengah. Disuruh duduk di depan. Setelah di depan disuruh naik di mimbar. Sudah bayangkan dari paling belakang sudah ada di mimbar, saudara. Dan itu butuh waktu. Di mana di sana saya harus belajar dan merendahkan hati saya. Untuk dibentuk, untuk dipersiapkan. Karena ketika kita dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, saudara, tantangan atau angin dalam bahasa orang bilang, itu anginnya makin keras. Makin sangat kuat. Tantangan yang dihadapi juga makin sangat besar. Tapi di sanalah, saudara, kerinduan kita untuk terus berkembang. Karena hidup ini cuma satu kali. Dan saya percaya sebagai anak-anak Allah, Tuhan mempercayakan kita rohnya di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Allah, Dia mempercayakan hikmatnya, Dia mempercayakan firman-Nya, Dia mempercayakan urapannya, Dia memperlengkapi dengan segala yang kita perlukan. Sehingga orang yang sederhana ini, orang yang biasa ini, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudara, itulah cara Tuhan untuk membuat hidup kita makin bertumbuh.
Di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, Allah ingin saudara, kehidupan saudara dan saya bertambah maju, terus meningkat. Dari usaha kecil-kecilan di rumah, jual lewat online. Saudara jangan puas. Berdoalah, bermimpilah. Berharaplah kepada Allah supaya dari usaha yang sifatnya rumahan itu menjadi usaha yang bisa lebih baik lagi sehingga kita punya tempat sendiri. Bukan cuma punya tempat sendiri, ada punya cabang. Dan bukan cuma punya cabang di kota ini, punya cabang di kota-kota yang lain lagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu rindu hidup kita itu enggak begini-begini saja. Dari dulu begini-begini. Allah adalah Allah yang terus membimbing dan membawa kita kepada rancangannya yang sempurna. Dia enggak ingin kita dari dulu begini-begini terus saudara. Tapi dia ingin ada suatu kemajuan. Sama seperti kalau kita punya anak. Dan kita melihat dari bulan ke bulan ada kemajuan anak kita. Wah dia udah bisa berdiri. Wah bulan berikutnya, wah dia udah bisa lepas tangan nih, gak perlu pegang lagi. Kita senang saudara. Dia udah bisa jalan, wah kita tambah senang. Makin bertumbuh sekarang udah bisa main bola anak kita. Udah besar dan kita senang saudara. Juga dalam hal kepercayaan. Kita ingin supaya Tuhan mempercayakan kita dari hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil. Tuhan bisa mengembangkan sampai mempercayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Asal kita mulai dan setia dengan perkara-perkara yang kecil saudara. Gimana kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar? Kita punya pengaruh yang lebih besar lagi. Kalau untuk hal-hal yang kecil kita nggak setia, kita nggak bertanggung jawab dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa maju lebih lagi saudara? Tuhan itu punya desain yang sangat sempurna. Dan semua yang Tuhan kerjakan tidak ada yang dikerjakan secara kebetulan. Gak ada. Jadi kehadiran kita di sini itu gak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah itu selalu bekerja dengan rancangan yang terbaik. Sehingga gak ada yang sempurna. Saudara kalau kita dipercayakan apapun hari ini. Baik di pelayanan maupun di dalam pekerjaan kita. Atau dimanapun kita dipercayakan saudara. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan dengan kesetiaan karena pengaruh yang besar itu dimulai dari keberhasilan yang kecil-kecil. Keberhasilan yang kecil, berhasil lagi, berhasil dan orang lihat. Berhasil terus berarti dia punya kapasitas untuk dipercayakan kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dalam tanggung jawab, di dalam kehidupan rohani kita saudara. Allah ingin kita juga terus berbuah. Sehingga semua potensi karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita tidak seperti satu orang yang diberikan satu talenta, dia dikubur saudara, dia enggak kembangkan. Dia kubur itu. Kita tidak ingin menjadi orang yang punya satu talenta dan menguburkannya. Tapi kita ingin menjadi orang yang 5 talenta dan 2 talenta yang mengembangkannya dengan setia. Itulah kehidupan kerohanian kita. Harusnya orang yang semakin lama ikut Tuhan. Bukan makin lama makin bosan. Makin ikut Tuhan harusnya dengan Tuhan tuh makin dekat. Makin ikut Tuhan makin mengenal dia. Makin ikut Tuhan makin melihat penyertaannya. Pertolongannya sehingga hati ini makin lembut saudara. Kita makin lembut dengan Tuhan karena kita selalu dibuat terpesona sehingga kita malu dengan Tuhan. Karena dia begitu baik dengan kita sehingga harusnya semakin ikut Tuhan dengan semua pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Buat kita ini semakin apa ya, semakin rindu dengan Tuhan, semakin dekat. Bukan makin lama makin ikut Tuhan, makin tambah pinter, iya. Tapi pinternya itu kepinteran.
Sehingga mulai kritik sini, mulai kritik sana, dan mulai merasa lebih pintar. Tapi Tuhan ingin supaya kita makin lama makin mengenal Allah, hati kita makin berubah. Dan hati kita makin berubah, sikap kita dengan orang lain makin berubah, saudara. Dulu kita orang yang cuek, kita nggak peduli dengan orang lain. Tapi ketika kita tahu betapa kebaikan Allah dalam hidup kita, harusnya kita mulai berubah. Dari orang yang cuek, mulai perhatikan orang lain. Tuhan adalah Allah yang rindu, saudara. Terus membuat hidup kita itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dalam diri kita ini Dia telah menginvestasikan. Dia telah menaruh semua yang terbaik. Bahkan tahukah Bapak Ibu, saudara, tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga dengan segala kemampuan kehadiran Allah dalam hidup kita harusnya mendorong kita untuk terus memikirkan hal-hal yang besar. Nanti kita akan bahas. Tapi ada 2 ayat yang saya ingin kita baca dulu pada pagi hari ini. Dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat 3. Dikatakan di sana, lapangkanlah tempat kemahmu. Dan lapangkanlah dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Justru panjangkan tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah. Kokoh-kokoh, buat patok ini menjadi bagian saya. Patok, saudara. Mulai mematok. Saya ingin pengaruh saya lebih besar lagi. Saya ingin pengaruh saya lebih besar lagi. Panjangkanlah, walaupun secara fakta, kenyataan rasanya kita ini tidak mampu. Ada banyak kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini perintah Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Allah yang mau. Kalau Tuhan dari pihak Tuhan mau, kalau dari pihak Tuhan Dia suruh lapangkanlah, kitanya yang harus bertindak. Karena kalau Tuhan sudah bilang lapangkanlah, kita enggak, Tuhan. Tuhan bilang bentangkanlah tenda, kita bilang mana mungkin Tuhan, tendanya aja enggak punya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, boro-boro Tuhan. Panjangkan tali kemah, hari ini aku masih kontrak, belum punya rumah Tuhan. Bagaimana mungkin tempat kemahku itu bisa diperluas? Kadang-kadang kita seringkali membatasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Kita selalu hidup menurut pandangan kita yang sederhana, yang duniawi ini, saudara. Padahal kita dipimpin oleh Tuhan dan firman Allah. Itu sebabnya saudara di hari ini Tuhan ingatkan firman ini kepada setiap kita. Bersediakah untuk kita mengambil tindakan iman? Bersediakah kita untuk mengambil langkah iman yang lebih besar lagi? Melangkah sekalipun kita tahu persis kemampuan kita. Tapi karena Tuhan yang suruh, tapi karena Tuhan yang menjanjikannya, kita mau bertindak dan berkata, aku mau melangkahkan kakiku. Itu yang sangat penting, saudara. Kenapa Tuhan suruh ini? Dia punya janji bagi kita. Sebab engkau akan mengembang, engkau akan terus naik. Saudara, mengembang, berkembang itu berbicara tentang apa? Pertumbuhan. Mengembang itu berbicara tentang pengaruh. Mengembang, berkembang itu berbicara tentang suatu kehidupan yang tidak di sini tapi terus bergerak dari satu titik ke titik yang berikutnya, dari satu perjalanan ke perjalanan yang terus sampai kita menghadap Allah di Sion, sampai kita tiba dalam panggilan Allah, saudara. Kita berjalan terus makin lama, makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Itu sebenarnya jangan pernah berhenti kalau Tuhan suruh jalan, tiang awan itu sudah mulai bergerak, jangan sudah buat kemah di situ, nanti engkau akan mati kedinginan atau kepanasan karena tiang awan sudah bergerak, saudara. Itu sebabnya lihat kalau tiang awan mulai bergerak, jalan aja supaya kita nggak mati, saudara, di sana.
Lebih baik bersama dengan Tuhan walaupun ada kesukaran. Karena mana dari surga pasti akan datang menyertai kita saudara. Asal kita bersama dengan Tuhan jalan aja walaupun di padang gurun hidup. Ada pemeliharaan Allah. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Setelah lihat ini berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita punya anak keturunan satu, anak kita punya anak lagi, kita udah punya cucu. Keturunan kedua. Dari keturunan kepada keturunan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah masa depan. Dia sudah tahu tentang hidup kita, tentang anak-anak kita, tentang masa depan mereka. Allah ada dan mencatatnya. Dia mendesain dan menuliskan di tangan kanannya. Hari-hari akan dilewati saudara. Sehingga janji Tuhan ini keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Artinya kita melihat ada pemeliharaan Allah atas anak-anak kita, atas keturunan kita, atas semua yang sudah kita kerjakan. Tidak akan sia-sia saudara. Semua yang kita tabur bagi Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga walaupun kita nanti enggak ada, tapi hasil pekerjaan kita akan menjadi warisan yang memuliakan nama Tuhan saudara. Menjadi warisan yang akan diingat oleh banyak orang. Saya berdoa supaya jemaat ini akan terus jemaat yang akan terus bergerak saudara. Dan saya melihat bagaimana Tuhan yang memimpin gereja adalah Allah yang terus menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Karena dia berjanji, aku yakin akan hal ini, aku yakin itu Paulus tidak pernah ragu-ragu. Akan hal ini, hal apa saudara? Hal pekerjaan Tuhan, akan hal hidup kita, akan rancangan Allah yang sempurna. Akan jalan-jalan Tuhan, aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Dia nggak ragu-ragu tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Allah, tentang persediaan Allah, semua. Paulus tidak ragu, aku yakin sepenuhnya. Saudara, apakah kita yakin seperti Paulus yakin bahwa dia yang memanggil engkau adalah Allah yang sanggup menyediakan, memelihara, dan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kita harus berkata seperti Paulus, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan pekerjaan Tuhan di sini aku yakin sepenuhnya. Aku yakin. Dan orang yakin itu harus, coba lihat kiri kanan, yakin gak? Kasih tahu gimana kalau saudara yakin tuh? Yakin gak? Atau saudara yakin harus kelihatan dari rat. Aku yakin kok, aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Yakin, udah gak usah takut. Yakin, gak usah khawatir. Yakin, tapi Pak dananya enggak ada. Udah yakin aja Pak Free Natal. Jalan aja. Paulus bilang gini bukan berarti dia nggak punya persoalan, tantangan saudara. Ini perkataan iman dan setiap kita harus punya perkataan, aku yakin, oke jalan aja saudara. Nanti gimana udah lah nggak tahu. Tuhan bekerja dengan caranya yang terbaik dalam hidup kita saudara. Iya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Pekerjaan apa saudara? Yang baik. Tuhan tidak pernah punya pekerjaan yang buruk. Semua pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu baik adanya saudara. Dia memulai gereja ini karena dia punya pekerjaan yang baik untuk kota ini saudara. Gereja ini merupakan persembahan bagi kota ini sehingga kehadiran gereja ini memperlebar kerajaan Allah di kota ini saudara. Akan hal ini aku yakin MDC Tulung Agung bukan cuma nambah gereja, tapi gereja ini ada karena Tuhan punya rencana yang besar untuk gereja ini. Yakin, amin saudara, aku yakin sepenuhnya. Itu juga adalah hati saya yakin sepenuhnya bahwa
tulung agung akan dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Ia yang memulai, bukan kita, bukan siapa-siapa. Karena Allah yang memulai adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Kalau gereja ini dibangun atas kekuatan manusia, sia-sia. Kalau gereja ini dibangun atas hikmat manusia, sia-sia. Tapi syukur kepada Allah, gereja ini dibangun akan Ia yang memulainya, saudara. Dan kalau Ia yang memulai, bukan kita hanya alat saja. 12 tahun yang lalu, mengutus Pak Fri Natal ke sini. Bukan suatu hal yang mudah. Tetapi setelah dia meninggalkan Malang, orang sound system kekurangan, Tuhan mengirimkan orang-orang sound system yang lebih banyak lagi dan dengan alat-alat yang lebih canggih lagi, saudara. Coba kalau dia di situ terus, siapa yang bisa di training lagi? Harus begitu. Sebab kalau kita, tahan-tahan saudara, kita nggak akan bisa melihat perkembangan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tahan-tahan si Pak Kun atau Pak Joni, mana mungkin akan ada di MDC Kediri dan MDC Jember. Kalau kita sayang-sayang dana misi kita, dan kita cuma nampung aja, tabung terus Pak sampai banyak. Buat apa uang itu ditabung? Karena memang uang itu untuk pekerjaan misi. Kalau kita sayang-sayang uang misi kita, nggak mungkin kita bisa kirim misionaris sampai ke China. Suami istri. Itu yang Tuhan mau, saudara. Sehingga bersyukur ketika saya duduk tadi, Tuhan ingat kamu mulai dari gereja di Halmahera. Sekarang Tuhan percayakan gedung yang baru dengan fasilitas yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa, saudara. Ada perkembangan walaupun sedikit tapi ada kemajuan. Ada kemajuan, saudara. Karena Ialah yang memulai pekerjaan yang baik. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus, sampai dia datang yang kedua kali. Pekerjaan ini belum akan selesai, saudara. Kapan kita selesai? Sampai dia datang yang kedua kali, baru selesai pekerjaannya. Selagi Yesus belum datang, kita masih di bumi ini, pekerjaan kita masih belum selesai. Memang harus ada kita akan jadi tua, pensiun, tapi akan ada yang muda-muda lagi akan bangkit untuk melanjutkan tongkat estafet itu. Ada Yosef, ada Sapa Gebi, teman-teman sekolah minggu itu calon-calon leaders kita yang akan terus memegang tongkat estafet. Itu sebabnya pagi hari ini secara ringkas, kalau kita ingin mengalami level up, saudara, kita harus punya visi yang besar. Hidup kita itu harus punya tujuan hidup yang besar. Dan biarlah Roh Kudus yang membukakan itu di dalam hati kita. Biarlah itu datang dari pewahyuan dari Tuhan sendiri. Kalau kita yakin itu dari Tuhan, itu yang memberikan kita keberanian untuk bertindak. Pegang janji Tuhan. Dan lihat siapa kita di dalam Tuhan. Itu semuanya kalau kita baca dalam Yesaya tadi, jangan takut kata Tuhan. Jangan malu. Jangan takut, jangan malu, jangan mudah menyerah dalam Yesaya tadi. Jangan malu, jangan takut, jangan menyerah. Pegang janji Tuhan, inilah yang memberikan kita keyakinan dan keberanian untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ketika ada masalah, kita sedang diproses, saudara, jangan mundur dari Tuhan. Jangan mundur, saudara. Memang hidup dalam Tuhan itu ada proses. Kita nggak akan bisa naik tingkat kalau nggak ada ujian, saudara. Orang nggak akan bisa jadi SMP kalau nggak ada ujian kelas 6. Orang nggak akan bisa jadi SMA kalau nggak ada ujian SMP untuk kenaikan level. Jadi saudara, ujian itu baik karena kita mau naik kelas. Jadi kalau kita diuji, kita kecewa, kita sakit hati, kita mundur, kita yang salah. Berarti kita ulang kelas lagi, saudara. Dimanapun kita pergi, kelas kita nggak akan naik di situ terus, saudara. Karena kita akan hadapi masalah yang sama. Kalau saudara bertahan dan berkata, aku mau naik kelas, saudara diam.
tinggal tenang dan diam melihat Tuhan yang akan bekerja saudara. Dan kalau saudara lulus, saudara akan lihat ada berkat Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan untuk hidup saudara. Jangan mundur, jangan menyerah ketika kita mengalami proses enggak enak. Berani bertindak dengan iman, berani saudara. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita mengenal siapa Allah yang menyertai hidup kita. Dan yang terakhir, setia. Jadilah jemaat yang setia dan dapat dipercaya. Karena ini merupakan bahan bakunya untuk orang itu bisa naik tangga saudara. Dan kalau kita naik tangga kita bisa melihat lebih luas lagi saudara. Nanti saudara akan lihat semakin saudara lebih tinggi saudara akan punya wawasan sudut pandang yang lebih luas lagi. Engkau akan melihat lebih tinggi lagi karena engkau naik saudara. Kalau kita turun kita cuma lihat yang ini aja saudara. Tapi kalau kita naik sudut pandang kita, sikap kita itu berubah. Itu sebabnya setia dan dapat dipercaya. Karena baik di dalam dunia rohani juga maupun di dalam dunia usaha, dunia pekerjaan. Orang butuh dua hal ini. Setia dan dapat dipercaya. Pandai, boleh pandai. Tapi jangan gunakan kepandaian kita untuk kita tidak dapat dipercaya saudara. Setia dapat dipercaya akan membangun karakter sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Mari kita terus maju bersama dengan Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita akan berdoa pagi hari ini. Dan setelah itu saya akan mengundang para DPJ maju ke depan. Kita akan berdoa agar mereka terus mengalami level up. Agar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka terus naik. Terus naik, itu janji Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetap naik dan bukan turun saudara. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi, menjadi rema. Membuka wawasan kami, membuka pikiran kami, memberikan kami keyakinan, membuat kami mengambil keputusan yang benar. Kami mau Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami mau dibentuk, kami siap menghadapi setiap proses. Karena kami tahu di sanalah kami diuji untuk kami naik ke level yang berikutnya. Itu sebabnya Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami berdoa, hamba minta Tuhan sebagai hamba Allah, Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, studi pendidikan mereka, pelayanan mereka, semua yang mereka perlukan Tuhan buat mereka berhasil. Sehingga gereja ini hadir di kota ini membawa dampak yang luas bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang para DPJ. Happy birthday to you. Happy birthday. Bersama istri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo jemaat bangkit berdiri. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sebelum berdoa mungkin Pak Frinatal ingin sampaikan satu hal. Kemudian kita akan berdoa. Sepanjang tadi Pak Sony menyampaikan firman, Tuhan bawa saya kepada memori
bagaimana saya diutus ke Tulungagung. Saya nggak tahan, air mata saya terus jatuh. Saya sadar saya banyak sekali keterbatasan. Pak Sony kenal betul siapa saya. Saya bukan orang hebat, bukan orang pintar, bukan banyak talenta, bukan. Karena saya nggak punya banyak talenta, pelayanan saya cuma gulung-gulung kabel, angkat-angkat sound system, antar jemput jemaat. Tetapi ketika Tuhan utus saya ke Tulungagung, saya bersyukur Pak Sony punya keberanian untuk mengutus saya. Ketika saya diutus ke Tulungagung, saya ingat betul ada seorang pengusaha ngomong gini, berbicara di belakang saya terhadap teman saya. Mampu gak dia itu? Mampu gak dia itu? Saya dengar. Saya cuman bilang, Tuhan, aku gak punya apa-apa yang bisa saya andalkan. Aku hanya punya hati yang mau dipakai Tuhan. Cuman punya hati. Lakukan apa yang kau pandang baik bagi saya. Ketika saya datang ke Tulungagung, saya jujur saya gak tahu harus bagaimana. Saya gak tahu. Di akhir bulan lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu sudah 12 tahun membangun gereja ini. Saya kaget saudara. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Ada banyak air mata, ada banyak kegagalan, ada banyak kekecewaan. Ada banyak masa-masa di mana rasanya ingin menyerah. Ingin menyerah. Tapi saya tahu ada Tuhan yang menopang gereja ini. Ada jemaat yang betul-betul mensupport, yang mempercayakan dirinya. Yang selalu berkata, ayo Kak kita bangkit. Gereja ini ada bukan karena saya. Gereja ini bukan milik saya. Gereja ini milik Tuhan dan milik kita semua, amin. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam gereja ini. Dan saya percaya Tuhan belum selesai. Ketika Pak Sony saya hubungin, saya bilang sama Pak Sony, Pak, sampaikan apa yang Tuhan buat di hati Pak Sony. Dan saya lihat memang beberapa waktu terakhir ini, beberapa 1 tahun terakhir Tuhan bawa kita kepada level iman yang lebih tinggi lagi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi gereja ini, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan punya panggilan bagi kita semua. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Mungkin ada banyak kekecewaan, ada keputusasaan, ada banyak masalah. Jangan pandang itu, lihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Jangan izinkan iblis memberhentikan langkah kita. Karena panggilan Tuhan itu jauh lebih penting dari kenyamanan kita. Panggilan Tuhan jauh lebih penting dari perasaan kita. Panggilan Tuhan jauh lebih penting dari ego kita. Dan saya percaya, sekalipun kita di padang gurun, asal kita bersama dengan Tuhan, kita pasti terpelihara. Saya mohon maaf kalau mungkin ada banyak hal, perkataan, sikap, respon saya yang tidak berkenan. Tapi saya beserta istri, beserta para DPJ, kami tulus mengasihi jemaat ini. Kami selalu berdiskusi bertiga. Kami sepakat untuk tetap mengasihi jemaat ini. Kami sepakat untuk tetap semangat untuk jemaat ini. Dan kami tetap sehati. Mari kita semua sehati, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan Aku Berserah. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan mengurapi, menyertai, menurunkan perkenanannya, penyertaan dan tuntunannya. Sehingga Tuhan melalui para pemimpin ini memimpin gerejanya seturut dengan kehendak Allah. Karena Tuhan yang memulai.
Biarlah mereka memiliki kepekaan dengan maksud Tuhan, sehingga mereka menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya di kota ini, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia. Katakan sama-sama, aku berserah. Aku berserah, sungguh Tuhan, siang ini kami berserah kepada-Mu ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengasihi setiap hamba-hamba-Mu. Kami berserah kepada kehendak-Mu, kami berserah kepada rancangan-Mu, kami berserah kepada pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau jadi hamba-Mu yang setia, kami mau jadi hamba-Mu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, aku berdoa menyerahkan para pemimpin ini. Aku berdoa pengurapan Allah turun atas mereka. Aku minta wibawa ilahi ada atas mereka. Turunkan perkenanan-Mu atas mereka, sehingga semua yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Jemaat ini diberkati Tuhan, secara jasmani diberkati, secara rohani diberkati. Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, jangan tinggalkan hamba-hamba-Mu ini. Pegang tangan kanan mereka, bawa mereka dalam rencana-Mu. Mereka membutuhkan Engkau ya Allah, membutuhkan kasih kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Peluk mereka. Hamba tahu ada waktunya mereka mengalami tekanan, ada waktunya mereka merasa tidak mampu. Hamba tahu ada banyak pergumulan yang mereka alami. Oh, seringkali mereka merasa tidak mampu, seringkali mereka merasa tidak mungkin. Tuhan, Engkau lihat kerinduan mereka untuk mau mengikuti, mau taat, mau setia, sekalipun mereka bergumul dengan ketidakmampuan mereka. Roh Kudus, Roh penghibur, kuatkan mereka, hiburkan mereka, peluk mereka Tuhan, jamah mereka, yakinkan mereka, mereka tidak sendirian. Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang setia. Yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan menjaga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka, semuanya diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan hidup mereka memuliakan nama Allah. Lewat mereka berkat Allah mengalir dari kepala turun ke janggut, ke jubah dan kaki. Berkat Tuhan mengalir dari kepala dari para pemimpin dan dari kepala para pemimpin. Berkat mengalir kepada seluruh jemaat. Diberkati Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ini. Kami serahkan mereka. Lindungi mereka dari serangan si jahat. Lindungi mereka dari segala sakit penyakit. Lindungi mereka dari segala mara bahaya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Aku minta Tuhan perlindungan Allah ada atas mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Segala yang mereka perlukan Engkau sediakan, Engkau cukupkan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Allah. Terimalah berkat Allah. Berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus mengalir atas semua hamba-hamba para DPJ, MDC, Tulung Agung, sehingga seluruh jemaat diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan perjalanan jemaat ini selanjutnya. Kami tahu jemaat ini akan terus melewati banyak hal bersama dengan Tuhan, dan Engkau akan memberkati memimpin gereja ini terus dari tahun ke tahun ya Allah. Akan ada pertambahan, akan ada pertumbuhan, akan ada perkembangan ya Allah. Akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam jemaat ini. Diberkatilah jemaat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat 12 tahun berjalan bersama Tuhan. Lanjutkan kesetiaan-Mu, lanjutkan kasih-Mu, lanjutkan karya-Mu ya Allah. Genapi Tuhan bagi kota ini supaya Tuhan dipermuliakan. Hamba memberkati para pemimpin, seluruh jemaat, seluruh pelayan,
semua yang terlibat, dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua, berkat Allah ada atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mereka akan tiup lilin. Kita nyanyikan happy birthday dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun MTC Tulungagung. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulungagung. Ku berdoa Tulungagung, penuh kemuliaan-Mu. Tulungagung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tulungagung. Ku berdoa Tulungagung, penuh kemuliaan-Mu. Tulungagung. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan memulihkan kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pak Sony, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memakai Pak Sony. Tuhan, bawa Pak Sony terus masuk ke dalam rencana-Mu. Berkati rumah tangga, kesehatannya, berkati pelayanannya. Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan beliau, biar Tuhan sendiri yang mengabulkannya. Kami serahkan Tuhan anak-anak semua, Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati pelayanan jemaat yang Tuhan percayakan, digembalakan. Tuhan yang melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan berikan pertumbuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa bangsa ini. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Lawat bangsa ini, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan. Bawa bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan mereka menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Berkati Indonesia, berkati pulihkan bangsa ini Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan buat para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan atas bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua anggota MPR, anggota DPD, semua anggota DPRD Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu anggota DPR Tuhan. Kami berdoa juga buat semua menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, bahkan sampai RT RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Kami mohon hikmat bijaksana Tuhan bagi mereka di dalam mengelola bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan duduk di pemerintahan. Pakai mereka sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, sama seperti Engkau memakai Yusuf. Berkati mereka Tuhan.
Kami serahkan juga Tuhan TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua Tuhan bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit Tuhan, di puskesmas, poliklinik yang khusus menangani COVID, kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai, hikmat bijaksana Tuhan menuntun mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi bangsa ini. Pulihkan semua gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang ada di bangsa ini, biar kami bisa menjadi terang atas bangsa ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke hadapan Tuhan. Tuhan, tuntun sertai kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, orang sesama saudara. Biar kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan atas hidup mereka, menjagai, melindungi mereka, memelihara mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya. Jagai, lindungi, bawa, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan juga Bu Bambang dimanapun. Biar sepanjang mungkin Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Berkati Tuhan barat ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu beserta kita. Karena itu, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara pulang akan mendapatkan nasi kotak dan juga kue kotak sebagai syukuran kita. Tuhan memberkati kita semua.